Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ke-20 ya. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyembah dan minta hikmat dan wahyu yang turun atas kita semua supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari katakan, Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. mari kita Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam Terima kasih Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan
Kuriara Bapa Patakayara Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Kuriara Bapa Bashiri. Kuriara Bapa Patakayara Bapa. Kuriara Bapa Patakayara Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini buat hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Engkau hadir. Dan sebentar kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Karena itu berikanlah bagi kami hikmat-Mu dan wahyu, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan belajar malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai pembelajaran malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi kita akan terus belajar ya untuk firman Tuhan pada malam hari ini, dilanjutkan di dalam pembacaan kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dan 20 ya. Oke. Saya akan bacakan buat kita pada malam hari ini ya. Judul perikopnya adalah perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun anggur di Timna, maka seorang singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihnyalah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengadakan satu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka,
dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?" "Tidak." "Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak diberitahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedang kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnyalah pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita belajar ya mengenai sebuah pernikahan daripada Simson. Ya, ada sedikit pelik sedikit ya di sini, karena di sini kita melihat bahwa Simson itu dari ayat yang pertama sampai ke-4, disitulah pertama kali dia memberitahukan ya kepada orang tuanya bahwa dia akan menikah dengan seorang gadis Filistin ya. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu ya, kita lihat bahwa orang tuanya kaget ya. Karena apa? Orang Filistin notabene-nya dia itu adalah musuh daripada bangsanya ya, dan saat itu Israel udah 40 tahun berada di kekuasaan orang Filistin. Nah, tapi malah dia mau bersekutu dengan mereka. Nah, di sini kita belajar ya bahwa pernikahan itu ya harus ada persetujuan dari orang tua ya. Nah, Simson ini benar-benar dia tidak menghargai panggilan ilahi ya atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih kayaknya seperti ada kontradiksi ya. Karena di sini sepertinya dikatakan ayat 4 tadi bahwa ayah ibunya nggak tahu bahwa hal itu datang daripada Tuhan. Tetapi kok bisa ya Simson terus bersikeras. Karena apa? Karena begini, dikatakan di situ Simson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Nah, lain ceritanya kalau Simson itu cari gara-garanya bisa dengan cara yang lain sebenarnya ya. Mungkin kalau kita bisa bayangkan ya, bisa aja caranya nggak dengan pernikahan, karena pernikahan ini nggak main-main ya. Ini adalah satu persatuan yang nggak main-main di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita bersatu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, nah ini yang paling bahaya ya. Karena itu khususnya bagi Simson, kita lihat dia sudah punya sebuah panggilan ilahi, tetapi dia benar-benar nggak hargai itu ya. Nah, kemudian apa? Dikatakan di situ bahwa Simson ini sebenarnya dia tidak menghargai ya anugerah kekuatannya itu yang dari Tuhan, karena tidak dia gunakan untuk memenuhi rencana Tuhan ya, tetapi hanya untuk kepentingan pribadinya.
Nah, hal ini kita bisa lihat tadi ya di ayat yang kita baca di ayat 5, 6 dan juga 12 sampai 19. Ada dua hal di sini yang kita lihat jelas bahwa Simson di sini membunuh singa muda dalam perjalanan ke Timnah, ya. Nah, di sini waktu dia balik kembali ya waktu dia menikah, dia kembali lihat singa muda itu sudah ada lebah dan juga ada madunya di situ. Nah, peraturan hukum Tuhan pada waktu itu seorang nasir Allah dia tidak boleh menajiskan dengan bangkai, ya, tapi dia juga di situ melanggar. Bahkan dia ambil madunya dan juga dikasih kepada ayah ibunya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Simson ini benar-benar nggak peka terhadap hukum Tuhan. Dia mengabaikan itu juga sebagai nasirnya Allah. Nah, di ayat 12-19 juga di situ dilihat ya bahwa dia mencari gara-gara juga ya. Dia bunuh 30 orang Filistin. Waktu teka-tekinya itu bisa diketahui, bisa dijawab oleh orang-orang Filistin. Nah, tetapi itu karena sebenarnya kesalahan, kelemahan daripada Simson juga, ya, karena dia direngek-rengek sama istrinya sampai akhirnya dia nggak tahan dan dia beritahukan jawaban itu. Dan ternyata ya namanya memang musuh, ya tetap musuh, ya. Jadi dia istrinya ini tetap membela tentu kebangsanya, ya, orang Filistin. Jadi diberitahukan itu sehingga ini jadi masalah lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, sebenarnya masalah Simson yang paling mendasar adalah karena dia sebenarnya nggak tunduk kepada otoritas Allah. Padahal dia tahu dia seorang nasir Allah dan dia tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, ya. Orang tuanya kan pasti sudah sampaikan kepada dia mengenai panggilan Allah kepadanya secara khusus. Nah, tetapi apa? Dampaknya apa? Ia juga nggak tunduk kepada otoritas orang tuanya. Ya, waktu orang tuanya menyatakan nggak ada perempuan lain apa gitu ya. Kok harus ngambil orang Filistin yang nggak bersunat? Artinya yang nggak kenal Tuhan, yang di luar Tuhan. Ya, tetapi namanya cinta, ya, Simson ini dikuasai oleh nafsu cintanya ini sehingga dia tidak lagi memikirkan tanggung jawab bahkan konsekuensi daripada tindakannya. Ya, dia juga tidak tunduk kepada otoritas itu karena ya dia membiarkan keinginan dagingnya menguasai dia. Dia nggak peduli akibatnya, yang penting dagingnya dipuaskan. Nah, padahal harusnya dia harus menyangkal dirinya atas keinginan dagingnya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Allah. Ya, sebagai seorang nasir harusnya dia sudah menyangkal dirinya terhadap dagingnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari ya pada malam hari ini dari pernikahan Simson dan Delila? Ya, yang pertama, Bapak Ibu, pernikahan itu harus dibangun atas kehendak dan hukum Tuhan. Mengapa? Karena dari Tuhanlah, dialah yang merancang dan memberikan otoritas di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, ya, jadi nggak bisa atas kehendak manusia, keinginan manusia. Ya, ini akan jadi masalah. Contohnya tadi Simson, ya, dia mau kalau sudah suka dia harus menikah. Nah, ini yang harus kita belajar, ya, nggak boleh atas kehendak kita, ya, dan juga harus dibangun dengan otoritas hukum Tuhan yang kita harus taati dan hormati. Yang kedua, pernikahan memiliki tujuan ilahi. Kita lihat jelas di sini Simson punya kelemahan, ya. Dia nggak ngerti bahwa pernikahan itu memiliki tujuan ilahi, bahwa hubungan kasih Kristus dan jemaatnya itulah tujuan daripada pernikahan yang ilahi, bukan hubungan hawa nafsu dan keinginan daging. Di sini jelas Simson sangat ingin memuaskan hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Jelas dikatakan tadi udah diingatin orang tua, dia juga nggak peduli, ya. Nah, yang ketiga, keputusan anak yang mau nikah juga harus tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua, ya. Jadi di sini bagi adik-adik, ya, mungkin ada anak-anak kita yang mau mulai pacaran, mulai suka-suka gitu, ya, bahkan udah mengarah kepada pernikahan. Harus ingat bahwa keputusan untuk menikah itu juga harus tunduk kepada otoritas yang Tuhan beri kepada orang tua kita, ya. Jadi nggak boleh meremehkan nasihat orang tua
ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, ya. Nah, yang keempat, ini yang orang-orang dulu, ya, orang-orang tua dulu sering bilang, ya, kita harus perhatikan bibit, bebet, bobot, ya. Apa sih itu? Ya, bibit itu artinya apakah calon menantunya itu berasal dari keluarga yang baik-baik. Nah, ini juga harus kita selidikin, ya. Nah, Simson contohnya tadi, udah jelas itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Filistin itu bahkan musuh daripada orang Israel. Tetapi dia nggak perhatikan itu. Yang kedua, arti bebet apa tuh? Ya, berarti kesiapan calon menantu dari faktor finansialnya. Apakah sudah siap? Ya, nggak main-main. Gara-gara faktor keuangan, financial, ini bisa menjadi konflik yang besar. Ya, yang ketiga, bobot juga harus dilihat. Kenapa? Karena kualitas, itu bobot itu bicara kualitas individu, ya, pribadi dari seorang calon menantu, ya. Jadi ini orang tua juga harus melihat ini, ya. Karena apa? Ini jadikan parameter kalau bisa sampai hari ini. Mungkin kalau orang-orang muda sekarang jadul gitu, ya. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan terus mengingatkan hal-hal yang baik, yang memiliki nilai-nilai yang baik, ya. Kenapa enggak kita terus terapkan? Karena apa? Kalau kita bisa memperhatikan bibit, bebet, dan bobot, itu juga akan menyelamatkan sebuah pernikahan. Nanti kalau sudah nikah, itu kan berbeda sekali dengan waktu kita pacaran. Makanya hari ini bagi kita orang tua, ayo kita arahkan anak-anak kita. Kita nasihati mereka, kita arahkan, ya, waktu mereka mau mengambil keputusan dalam pernikahan. Nah, bagi adik-adik yang mau menikah mungkin, ya, ini harus diperhatikan. Otoritas orang tua itu diberikan oleh Allah untuk apa? Menjadi wakil Allah, untuk mengasuh, untuk kita bisa diarahkan, ya, kepada siapa kita akan menikah. Itu juga ada Tuhan kasih otoritas. Karena itu bagi kita semua pada malam hari ini, yuk kita belajar, ya. Pernikahan itu bukanlah berdasarkan kehendak kita, tetapi doa dulu, karena ini harus yang jadi kehendak Tuhan. Dan kita harus juga mengenal dan mengerti hukum Tuhan mengenai pernikahan. Dan juga sebagai pernikahan yang benar-benar bisa kuat, kita juga harus tahu apa sih tujuan daripada pernikahan itu. Kita harus tahu itu supaya pernikahan kita juga nanti kuat, ya. Nah, kesalahan dari Simson ini janganlah kita lakukan, apalagi pada zaman hari-hari ini, ya. Kita harus benar-benar perhatikan otoritas Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, orang tua juga dikasih otoritas. Itu yang harus kita perhatikan pada malam hari ini, ya. Baik, demikian, ya. Kita bisa belajar beberapa hal pada malam hari ini. Biarlah kita semua bisa merenungkan kembali, ya. Mungkin yang ada yang bermasalah pernikahannya, coba kita renungkan. Pasti ada sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi malam hari ini, ayo kita sama-sama. Saya rindu kita berdoa, ya, buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Yuk, mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini melalui Simson dan Delilah, kami boleh belajar sesuatu mengenai pernikahan yang sungguh-sungguh, yang Tuhan rancang dengan tujuanmu yang ajaib itu, Tuhan. Kami berdoa malam hari ini di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Mungkin ada pernikahan-pernikahan yang saat ini sedang mengalami masalah. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu buat mereka semua. Supaya kami semua dalam pernikahan ini, kami memandang pernikahan itu sungguh-sungguh menghormati, menghargai apa yang Tuhan rancang di dalam sebuah pernikahan. Karena itu Bapa, pulihkanlah jika ada pernikahan-pernikahan yang hari-hari ini mengalami masalah. Kau lawat kami di rumah-rumah Tuhan. Mungkin ada yang pernikahannya di ambang perceraian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan setiap keinginan-keinginan untuk perceraian. Kami berdoa, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati untuk saling mengampuni supaya keluarga kami bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat suami istri, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, juga anak-anak yang mungkin sudah ada merencanakan pernikahan. Tuhan, berikanlah mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka taat
untuk otoritas Tuhan turun atas mereka dan juga otoritas orang tua turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memulihkan, memberkati kami semua malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami minta kiranya Engkau memberikan kami berkat-Mu yang terbaik malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.